Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zabalevi dengan NIM 23401057 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lembaga keuangan mikro. Langsung saja ke pembahasan materinya. Materi yang dibahas adalah tentang lembaga keuangan mikro syariah. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian lembaga keuangan mikro syariah dan konvensional. Kedua, prinsip lembaga keuangan mikro syariah dan konvensional. Ketiga, bentuk-bentuk lembaga keuangan syariah dan konvensional. Keempat, perbedaan lembaga keuangan mikro, konvensional, dan syariah. Kelima, dalil yang mendasari lembaga keuangan mikro. Oke guys, materi yang pertama yaitu tentang pengertian lembaga keuangan mikro syariah dan konvensional. Pengertian lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Pengertian LKM konvensional adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM. Selanjutnya adalah prinsip lembaga keuangan konvensional dan mikro syariah. LKM konvensional menggunakan sistem bunga dalam pemberian pinjaman dan pengelolaan simpanan. LKM konvensional berorientasi pada probabilitas dan kinerja keuangan. Prinsip LKM syariah menggunakan sistem bagi hasil atau akad-akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. LKM syariah berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk-bentuk lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Yang pertama, Bait Al-Mal wa At-Tamwil (BMT). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalisasinya berbasis syariah, khususnya yang menyangkut bidang akad transaksinya berpola syariah sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Yang kedua, BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah. BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dibersamakan dalam bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Ketiga, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS suatu badan mana dalam pengoperasiannya sesuai dengan syariat Islam, memperoleh keuntungan dengan menggunakan sistem bagi hasil dan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat secara umum, terutama membantu meningkatkan kesejahteraan pada sektor ekonomi anggota yang sesuai pada norma-norma dan moral dalam Islam. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk lembaga keuangan mikro konvensional di Indonesia. Yang pertama, Badan Kredit Desa (BKD), lembaga keuangan yang biasanya dikelola oleh pemerintah desa, memberikan pinjaman dalam jumlah kecil kepada masyarakat di desa. Sumber modalnya berasal dari pemerintah daerah atau masyarakat setempat. Kedua, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), lembaga keuangan perbankan yang beroperasi dengan skala kecil, fokus pada masyarakat menengah ke bawah, menyediakan layanan, simpanan, kredit, dan pembiayaan sederhana. Nah, teman-teman, apa sih perbedaan lembaga keuangan mikro konvensional dan syariah? Yang pertama, di prinsip konvensional beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi konvensional yang mengutamakan keuntungan melalui bunga interest based. Syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang riba, bunga, spekulasi horor, dan praktek yang bertentangan dengan hukum Islam. Kedua, produk pembiayaan konvensional fokus pada pemberian pinjaman dengan bunga tetap atau variabel, sedangkan syariah menyediakan pembiayaan berbasis akad syariah seperti pembiayaan modal usaha, mudharabah, atau investasi bersama musyarakah. Yang ketiga, pengelolaan dana konvensional tidak memiliki batasan khusus dalam penggunaannya selama mengikuti aturan hukum yang berlaku. Kalau syariah, dana hanya boleh digunakan untuk usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Misalnya, tidak boleh untuk penjudian, produksi minuman keras. Yang keempat, relasi dengan nasabah. Konvensional, hubungan lebih bersifat kreditur-debitur di mana nasabah harus mengembalikan pinjaman beserta bunga. Sedangkan syariah, hubungan lebih bersifat kemitraan, misalnya dengan pembagian keuntungan atau kerugian berdasarkan kesepakatan akad. Selanjutnya, dalil LKM yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbil fanta falau ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya penyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.